rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Jadikan pujian ini menjadi doa kita bersama-sama kembali katakan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Boleh sudah kita masuk bersama-sama bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Nyanyi hosana, bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Haleluya, haleluya. Shalom, shalom. Saudara diberkati pagi siang hari ini Bapak Ibu Saudara. Kalau di luar sana hujan, tak mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan. Amin. Saya percaya kita mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Haleluya. Kita akan bacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan Allah, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila dia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam sistapan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya
Yesus, di ibadah kami yang kedua ini kami percaya Engkau juga melawat kami. Sebagaimana Tuhan, ibadah kami yang pertama Tuhan melawat. Biarlah Tuhan sepanjang ibadah ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Umat-umat-Mu yang sudah hadir di tengah-tengah ibadah ini, kami percaya mereka rindu untuk haus dan rindu akan Engkau, untuk menyenangkan Engkau lewat pujian penyembahan kami. Yang masih dalam perjalanan Tuhan, Engkau yang mempercepat langkah mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan, hujan tidak menjadi halangan bagi mereka untuk datang memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh peralatan yang kami pakai Tuhan, sucikan, kuduskan Bapa, agar semuanya ini menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Engkau. Kami mau mulai ibadah kami ini, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Syukur padamu Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Kami panggil Engkau Bapa karena kami sangat mengasihi. Syukur padamu Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepada. Sungguh besar, sungguh besar, lu puji namamu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku sungguh besar, sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Sungguh besar,
menjadi pergumulan, kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ketika kami berputus asa Tuhan, Engkau selalu buka jalan bagi kami. Ketika kami sakit Tuhan, tangan-Mu yang berlubang paku Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kau selidiki setiap hati kami. Apakah kami mengasihi Engkau Tuhan? Ketika kami dalam kesusahan, ketika kami Tuhan mendapatkan berkat daripada Tuhan, kami mau tetap katakan kami mau selalu cinta Tuhan Yesus. Kami mau katakan kami selalu mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Karena tidak ada di bawah kolong langit ini yang sanggup menyelamatkan manusia, kecuali hanya Tuhan Yesus yang sanggup. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Tuhan saja sungguh besar, sungguh besar dan kudus nama-Mu. Ku mau selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, nama-Mu di dalam hidup. Bersama-sama sungguh besar, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku
Ku besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku sungguh Engkau yang layak kami puji dan kami sembah ya Tuhan. Dan kami percaya penyembahan kami sungguh berkenan di hadapan-Mu. Saat ini kami mau bersuka cita karena sungai sukacita Tuhan selalu mengalir dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami siap meninggikan Engkau. Haleluya. Umat Tuhan sama-sama dengan saya kita katakan amin. Tepuk tangan Bapak Ibu Saudara bagi kami. Iya, saya rindu menjemput Bapak Ibu Saudara. Ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Semua jemaat yang setia di hadapan Tuhan, kita percaya setiap kursi-kursi yang masih kosong akan dipenuhi jiwa-jiwa. Ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk satu jiwa datang kepada Tuhan untuk dapat diselamatkan, upah kita besar di surga. Amin. Berikan dulu salam yang lain, fellowship yang terbaik, katakan shalom. Haleluya.
Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ada yang suami istri datang beribadah di tempat ini, boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kalau pujian ini mengatakan Bapak Ibu Saudara, sungguh engkau mempesona. Mungkin suami istri mempesona pasangannya masing-masing ya, tapi yang lebih mempesona adalah Tuhan Yesus. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini, ibadah kami yang kedua. Kami sudah memuji, menyembah Engkau, bersukacita semua karena anugerah-Mu. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan syukur kami. Dan juga kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu secara khusus yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Sehingga lewat pemberitaan firman-Mu Tuhan, kami
kami semuanya diberkati. Umat-umatmu tak ada satupun yang dilewati oleh kebenaran firman. Kami semua diberkati ya Bapa. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami siapkan hati kami untuk memberikan persembahan kami dan mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara berikan persembahan syukur kita bagi Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sama-sama. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan Kami memuji, kami menyembah-Mu. Mari sama-sama sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, syukur Engkau baik bagi kami. Engkau baik Tuhan. Haleluya.
firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa yang baik, biar sama seperti pujian ini, biar seluruh hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami tidak hanya puas di ruang yang kudus, tetapi kami masuk ke ruang maha kudus-Mu Tuhan. Artinya hidup kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biar ibadah ini ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kami memuji, kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Sebentar kami akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu sebentar. Urapi semua kami yang mendengar. Bapa, kami percaya melalui kebenaran firman Tuhan, kami yang menyampaikan dan kami yang mendengar, semuanya kami diberkati Tuhan. Waktu sebentar ke depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Roh Kudus. Ambil alih ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Jangan duduk dulu. Biasa kan orang langsung duduk. Kalau saya bilang jangan duduk, tunduk juga, jangan duduk. Sekarang duduk boleh dah. Saya hanya ngerjain doang. Saudara shalom. Shalom. Saya tadi senang, tadi saya agak matching sama WL sama pemusik. Walaupun kami nggak janjian, sepertinya kami unity juga. Unity seperti apa yang kita mau dengar hari ini. Saudara, kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Kita baca bersama-sama ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Kalau sudah ketemu, kalau tidak keberatan kita sama-sama berdiri, kita hormat kebenaran firman Tuhan. Tiga, dua, mereka semua bertekun sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Saudara, firman Tuhan temanya hari ini unity. Sebetulnya unity ini tidak terlalu susah. Ya, ngomong unity ini memang enak. Mau bersatu, amin. Ya. Memang unity ini yang berat untuk dilakukan, saudara. Ya. Makanya Tuhan katakan dari dua manusia, laki-laki dan perempuan, mereka bukan lagi dua, tetapi mereka menjadi satu. Setelah diberkati hamba Tuhan, berantem dulu. Yang satu sukanya sambal, satu sukanya gulai. Kalau di depan orang kayaknya seperti damai, tapi datang ke rumah, ratakan tanah bergelombang. Hari ini kita belajar bagaimana bersatu. Nah, saudara, peristiwa ini adalah peristiwa yang menggambarkan keadaan ketika itu murid-murid setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga ya. Mereka sedang menantikan janji ya. Jadi ada dua kepentingan, menantikan janji dan penggenapan janji Tuhan. Ya. Nah, kita belajar siapa saja sih mereka yang sedang menantikan dan penggenapan janji Tuhan, yaitu mereka rasul-rasul dan juga murid-murid Tuhan Yesus. Saudara, ketika mereka menantikan ini, murid Tuhan Yesus,
Masih 12 apa 11? Ketika mereka menantikan penggenapan janji Tuhan, murid Yesus tidak lagi komplain. Solusi bukan lagi, tetapi sudah. Siapa yang tinggal satu? Yudas Iskariot. Berapa banyaknya Yudas jumlah uang yang digadaikan hanya untuk menggadaikan nama Yesus? 30. Saudara, 30 ini saya lihat itu dia sekitar 20 dolar. 20 US dollar. Jadi kalau kita ambil kursnya paling tinggi sekarang 17.000, berarti dia jual nama Tuhan Yesus seharga 340. Pak itu dia pintar matematika, makanya dia manajer. Ya. Ibu-ibu biasanya pintar kali-kali. 340 yang susah bagi-bagi ya. Kalau kali-kali mah paling pintar kita, karena berbicara keuntungan di situ. Kalau kita lihat nilainya sedikit sekali, tetapi keadaan dunia saat sekarang ini seperti itu. Banyak orang yang menjual nama Yesus hanya karena apa? Ya, duit tidak bisa menjamin keselamatan orang, tetapi orang juga butuh duit. Nah, tapi dalam peristiwa ini kita lihat unity itu bukan masalah duit lagi, saudara. Unity itu kita berbicara tentang bagaimana kita sedang menantikan janji Tuhan dan penggenapan janji Tuhan atas setiap orang yang percaya. Karena banyak juga orang Kristen yang tidak percaya. Ya toh? Itu sebabnya kalau kita mengacu kepada Yohanes 14 ayat 27, ayat itu mengatakan di alinea terakhir, janganlah gelisah dan gentar. Nah, coba sekarang kita aplikasikan. Banyak orang yang hari-hari ini gelisah hidupnya. Banyak orang yang gentar. Itu sebabnya tadi ketika saya bawa firman, saya katakan seorang Samuel itu dia memang didedikasikan seorang ibunya Hana untuk melayani di bait suci Allah. Tetapi dalam perjalanan Samuel pun sampai 3 kali dipanggil Tuhan. Samuel, Samuel. Samuel tidak peka akan suara Tuhan. Rupanya Samuel itu hanya di batas ruang kudus. Kan gereja itu ada 3 ya, halaman, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Tetapi ketika Samuel itu bergerak selangkah lagi dia masuk ke ruang maha kudus, disitulah Samuel merasakan perkenanan Tuhan atas hidupnya. Saudara percaya nggak di tempat ini Tuhan Yesus hadir nggak? Hadir. Tetapi bukan hanya sekedar hadir, kita masuk hadiratnya. Kalau sekedar hadir, kita dengar firman Tuhan, pulang kau seperti biasa, seperti engkau datang tadi. Tapi bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hadiratnya itu yang keras menjadi lembut. Yang suka tengkar sekarang suka damai. Inilah yang sedang dinanti-nantikan murid-murid Tuhan Yesus. Sekarang kita belajar. Coba next. Apa yang perlu kita lakukan? Seperti yang murid-murid tadi lakukan. Apa yang harus kita lakukan dalam menanti janji dan penggenapan janji Tuhan? Yang pertama itu bertekun dalam doa. Ya, bertekun dalam doa. Siapa yang suka doa di sini? Doa makan deh, doa makan. Bertekun dalam doa itu kata bahasa Yunaninya itu dipakai proskartereo. Artinya terus menerus, ya, konsisten, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa.
dan tidak berhenti walau belum melihat jawaban. Hana itu adalah istri pertama dari Elkana. Ketika itu ditutup Tuhan rahimnya. Tetapi Hana itu tetap berdoa merendahkan diri sama Tuhan. Dia terus menerus berdoa, itu bukan hanya sekali, bukan hanya di ibadah raya, bukan waktu makan siang, tapi di seluruh aspek kehidupan kita yang Tuhan beri, kita harus terus berdoa. Ya, terus menerus. Berdoa tidak hanya satu kali, saudara. Ya, inilah yang sedang dinanti-nantikan Rasul, para Rasul, murid-muridnya, dan Maria ibunya Yusuf. Kita ambil satu contoh. Kalau tadi saya bilang Hana, ada banyak contoh, saudara. Coba di next. Oke, Abraham. Abraham itu tekun menantikan keturunan selama berapa tahun? 25 tahun. Menurut kita, ini waktu yang singkat apa lama sekali? Lama sekali. Lama. Sampai-sampai Abraham, kalau kita suka baca Alkitab, ketika itu dia hampir putus asa. Malaikat datang kepada dia, Abraham, jangan gentar hatimu, lihatlah bintang-bintang di langit, seperti itulah nanti keturunanmu. Betul? Ya. Abraham datang nggak? Tidak. Ya dia manut aja. Dia berdoa terus sama Tuhan. Siapa lagi? Yusuf. Yusuf menantikan janji Tuhan selama berapa tahun? 13 tahun. Prosesnya sangat berat. Dia dijual sebagai budak. Dia masuk dalam penjara dalam kesalahan yang tidak dia perbuat. Tapi dia tetap setia, saudara. Dia tetap setia. Yang paling hebat yang dilakukan Yusuf ketika dia diberkati Tuhan, dia tidak dendam kepada abang-abangnya. Dia kan siap udan ya ketika itu ya. Saya bilang siap udan. Paling kecil ya, saya karena seorang Batak jadi saya pikir siap udan. Paling kecil, paling ragil ya. Paling kecil. Dia tidak dendam kepada abang-abangnya, saudara. Beda dengan kita. Sebanyak dan saya baca banyak tokoh-tokoh Alkitab itu, kenapa mereka dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Hidupnya memang, waduh, naik turun mereka lalui. Tetapi Yusuf ketika dia diberkati, dia panggil bapaknya, dia panggil abang-abangnya, betul kan? Ketika terjadi kelaparan, kemari semua kalian. Aku tidak memandang kesalahan yang kalian buat. Dulu kalian jual saya, mau bunuh saya. Itu tidak kubalas. Yusuf ini memang satu tokoh Alkitab yang luar biasa menurut saya. Sekalipun dia hanya 13 tahun berbeda dengan Abraham 25 tahun. Tetapi apa yang Yusuf lakukan ini? Dia anak paling kecil, tapi diangkat Tuhan menjadi kepala atas abang-abangnya, juga bapaknya. Jadi kita seperti ini juga, kita itu Yusuf di akhir zaman. Ketika kita percaya Tuhan, menantikan janji Tuhan dan tinggal menunggu penggenapan, kita nggak tahu sampai kapan. Kita nggak tahu Tuhan sampai kapan. Sudah setahun, 2 tahun, aku belum dapat kerja. Masih 2 tahun, Yusuf 13 tahun. Jangan sampai kita patah hati, kita kecewa sama Tuhan. Kita nyanyi lagu iri hati. Orang lain kau tolong Tuhan, aku tidak. Saudara, hidup di dalam Tuhan, menanti-nantikan janji Tuhan
dan supaya kita unity itu nggak gampang, saudara. Nggak gampang. Perhatikan aja lah, siapa sih yang sudah berkeluarga? Yang sudah berkeluarga. Satu hari 24 jam damai terus nggak? Enggak, karena masalah kecil aja bisa masalah kita. Ya. Contoh, terlambat buat kopi. Mana kopiku, Mak? Kau nggak cinta lagi sama aku? Udah mulai nih. Kau kan punya tangan 2 di situ, kau bisa ambil sendiri, buatlah sendiri. Ini udah mulai nih. Iblis sangat suka begini, hajar terus katanya, hajar, lanjutkan. Tapi di sini mas, saya lihat semuanya damai semuanya. Wajahnya berseri-seri. Saya pun kadang-kadang suka marah begitu. Kalau saya terlambat diberi kopi sama istri saya. Ya. Jadi saya pikir memang Alkitab itu katakan berjaga-jagalah. Karena musuh-musuh si iblis itu berjalan di sekeliling kita. Kapan kita lengah, bahaya. Ya, percuma kau pendeta. Itu kan pendeta hanya jabatan. Tuhan katakan berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang malam. Ya, saya tidak menghakimi pendeta, karena pendeta juga setia, tapi dia juga tidak taat. Nah, saya nggak mau teruskan. Yusuf ini begitu luar biasa. Dia tidak balas kejahatan yang sudah dilakukan oleh abang-abangnya. Dia tidak ada dendam. Sekalipun dia mengalami banyak masalah. Saudara, percayalah saudara. Ketika kita mengalami, disitulah proses pembentukan diri siapa. Siapa kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Who am I? Siapa kita sesungguhnya sama Tuhan. Saudara, kita bisa saja ketika kita ibadah di tempat ini, saudara diberkati Tuhan, amin. Kehidupan yang sesungguhnya ketika kita meninggalkan tempat ini, saudara. Itulah kehidupan sesungguhnya. Di sini kita bisa keluar saya kena macet aja, betul apa betul? Ya, jadi unity itu perlu juga waktu, saudara. Perlu waktu yang lama. Baru kita belajar dari seorang perempuan yang sakit perdarahan selama 12 tahun. Dia sudah berobat kemana-mana, dia gunakan tabib kemana-mana, dia gunakan semua uangnya, tapi perempuan itu tidak mendapatkan kesembuhan. Saudara, please fokus coba. Dari mana perempuan itu bisa sembuh ketika dia katakan dengan imannya yang hanya sebesar biji sesawi, ketika dia dengar Yesus mau lewat dari depan rumahnya, dia bergegas dengan terseret-seret begini. Dia katakan dengan iman, asal ku jamah jasa jumbainya Tuhan Yesus, aku akan sembuh. Nah, kita memang tidak bertemu langsung dengan Tuhan, bertatap muka. Tetapi ketika kita ada di tempat ini, kita sedang menggugah hatinya Tuhan. Amin. Amin, saudara. Ada satu lagi tokoh Alkitab yang sangat luar biasa menurut saya, yaitu Yakub. Yakub itu mengalami pencobaan sampai, saya tak mau bilang dulu. Yakub itu abangnya siapa? Esau. Yakub itu Tuhan katakan dari mulai rahim ibunya dia sudah dipilih Tuhan loh. Tetapi di dalam kehidupannya, dosa yang pertama dia lakukan, dia menipu Esau
untuk menjual hak. Betul? Berarti Yakub penipu. Dalam lirik kadang-kadang ke depan aja. Yakub itu penipu. Yang kedua, Yakub tidak berhenti di situ saja. Dia berkompromi sama mamanya. Karena dia siapudan. Karena dia yang bontot. Biasa yang bontot lebih dekat sama mama. Ya. Itu yang dianut orang Batak. Makanya siapudan itu kadang-kadang lebih banyak agak kurang benar. Karena suka berkompromi sama mamanya. Mamanya bilang sebentar lagi bapakmu mati. Dia tadi ngomong sama abangmu, sebentar lagi bapakmu itu mau mati. Buat aja makanan yang enak. Dan ini juga lah yang diadopsi oleh orang-orang kita. Betul ya? Kalau sudah bapaknya sudah mau sedikit lagi menjelang ajal, diberi makanan yang enak, dan nanti dia disitulah memberikan warisan. Hafal kan? Betul kan? Mamanya ini kompromi sama, sini kau. Ini sudah mama masak, kasih sama bapak. Yakub mendatangi bapaknya Ishak. Dia berkata, siapakah engkau? Esau bapakku. Kalau dari suaranya suara Yakub. Betul ya? Tapi namanya orang tua selalu positive thinking. Orang tua tuh dibohongi aja ikhlas, saudara. Iya loh. Anak-anak sekarang di mana? Di sini mah, padahal dia di sana. Masih lama enggak? Enggak, sebentar lagi. Padahal sampai jam-jaman. Orang tua marah enggak? Sama kayak seperti Ishak ya Bu ya. Ikhlas. Sekalipun kita dibohongi. Lantas yang kedua, Yakub itu melakukan 2 kali kebohongan. Betul kan? Dia membohongi bapaknya. Berarti predikat Yakub adalah seorang penipu. Padahal Yakub orang yang diberkati Tuhan loh. Sampai dibilang kau Israel, betul ya? Yakub lari. Dia lari ke rumah tulangnya, betul ya? Tulangnya. Tapi memang tulangnya sih ya. Tulangnya yaitu marga si Laban. Sama si Laban. Dia pergi sama si Laban. Sebelum dia ketemu sama tulangnya si Laban, dia ketemu dulu sama paribannya. Karena cantiknya Rahel, dia semakin terpikat. Makanya dibilang kalau cinta sudah melekat, kotoran kucing rasanya. Yakub seperti itu ketika, ayo, aku mau ketemu sama bapakmu, sama tulang, aku mau lamar engkau. Tapi rupanya tulangnya ini banyak taktik. Ini tulang zaman dahulu, saya nggak tahu tulang sekarang. Dia banyak taktik. Dia bilang, kalau kau mau dapat Rahel, kau bekerja sama aku berapa tahun? 7 tahun. Rahel punya kakak namanya Lea. Setelah 7 tahun dia tuntut sama tulangnya, aku sudah bekerja 7 tahun, kasih Rahel itu untuk menikahi. Laban bilang, ntar dulu bere. Di tempat kami tidak berlaku adat seperti itu. Tidak boleh yang muda dulu nikah, harus yang tua dulu, betul? Kecewa Yakub. Dia nantang sama si Laban, dia bilang, kenapa kau bohongi aku? Kenapa kau tipu aku? Dia tidak tahu bahwasannya dia awalnya betul. Betul gak? Makanya hati-hati, kalau kau suka menipu, kau akan senjata makan tuan. Ya. Galatia 6 ayat 7 itu berkata, jangan sesat, Allah tidak mau dipermainkan. Apa yang diperbuat orang itu juga ya, betul? Sampai di situ Laban membohongi, Yakub tidak. Sekarang kalau ku kasih sekarang Lea, kakaknya. Kalau kau mau dapat lagi Rahel, kau bekerja sama aku 7 tahun lagi, betul ya? Baru setelah itu barulah si Laban memberikan Rahel. Yakub berbunga-bunga. Dia
dia seperti honeymoon sama Rahel ya. Waduh, saya juga membayangkan ketika saya baca, waduh hebatnya Yakub ya. Yakub ini sudah Yakub yang bertobat, saudara. Sudah bertobat, tapi ketika dia bertobat, itu tidak lepas dari apa yang kau tabur, itu juga kau tuai. Makanya ketika kita bertobat, jangan kita bilang semuanya itu pulih begitu saja, no. Agak dalam saya menyampaikan ini ya. Setelah dia dapat Rahel, Yakub memohon kepada Laban, ya sudahlah, aku mau pamit pulang. Aku mau bawa istri yang kedua, aku mau bawa ternakku. Dikasih pulang? Si Laban bilang, kalau kau mau bawa semua istrimu berdua, kau harus bekerja sama aku 7 tahun lagi. Berapa tahun jadinya Yakub? 21 tahun. Itu tentang domba yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, ya kan? Disitulah baru si Laban itu baru mempersilahkan. Saudara, saya senang membaca kisah-kisah tokoh-tokoh Alkitab ini. Jadi kalau dia diangkat Tuhan menjadi seorang nabi, awalnya dia itu bukan orang yang baik. Itu sebabnya kalau kita mau unity sama Tuhan, mau bersatu sama Tuhan, kita harus tanggalkan kehidupan kita yang lama. Tuhan tidak mau, saudara. Mungkin orang lain bisa mengesahkan kita sudah layak, tetapi layaknya itu sebetulnya hanya Tuhan yang melayakkan kita. Yes. Itu sebabnya saudara, tekun berdoa. Kalau kau hari-hari ini punya masalah, jangan lupa terus-menerus berdoa. Ya, terus-menerus berdoa dan konsisten, kita nggak mudah menyerah. Abraham itu ketika dipanggil dari kampungnya, dia nggak tahu mau dibawa Tuhan kemana. Dia hanya ngikut saja. Terserah Tuhan lah. Jadi kalau kita ambil satu kesimpulan seperti pujian itu, suka-sukamu Tuhan berlaku kepada Abraham. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, dari kisah-kisah ini yang kita bisa lihat, doa itu harus kita lakukan secara terus-menerus dan kita bertekun supaya kita masuk hadiratnya Tuhan. Bukan hanya hadirnya Tuhan saja, tetapi kita masuk hadiratnya. Seorang pelaut yang handal, dia harus melewati yang namanya ombak seperti ini, saudara. Saya pas menulis ini, saya teringat anak saya, karena anak saya pelaut. Dia bilang kalau cuaca lagi tidak baik, dia bilang Pak berdoa. Padahal kapalnya itu kapal besar sekali. Kami masuk periuk aja bisa pecah itu pelabuhan periuk. Ah, sombong kali kau, saya bilang. Benar Pak, kita sepele sama Cina, tapi Cina pelabuhannya besar-besar. Dia bilang besarnya itu besar-besar, berarti besar kali ya. Bayangkan kapal kami yang besar seperti ini aja bisa terbawa dengan ombak. Apalagi kalau kita hidup tenang aja, kita nggak ngefek, saudara. Untuk menjadi juara kita banyak harus melewati tantangan demi tantangan. Itu sebabnya gereja itu di dalamnya gembala sama jemaat itu harus bersatu, saudara. Sekalipun memang ada perbedaan, it's okay. Inilah realita kehidupan. Tetapi kita harus di bawah satu komando, yaitu Tuhan Yesus. Maka ditetapkanlah seorang gembala untuk menuntun semua jemaat ini menikmati rumput yang hijau. Bapak itu saya suka, berarti dia paham sekali. Saya bilang sama jemaat yang saya layani, coba cross check berapa lama saya mengembalakan saudara. Adakah saya bilang sembahlah saya? Tidak. Saya pun hidup di dalam prosesnya Tuhan. Puluhan tahun saya di proses Tuhan. Jadi kalau saudara lihat saya seperti ini, karena saya terus mau bersatu sama Tuhan. Gak gampang. Bersatu ini kelihatannya temanya ringan, tapi berat untuk dilakukan. Saya lihat di situ ada itu punguan ini
unguan namanya Saroha, tetapi orang banyak roha di dalamnya. Betul apa betul? Kalau lihat judulnya Saroha, tetapi di dalamnya si Godang. Waduh. Saudara, bertekun itu nggak gampang, saudara. Untuk kita bersatu sama Tuhan, Dia tetapkan gembala, bersatu sama gembala. Ada kalanya gembala juga manusia, dia punya kekurangan. Tetapi kita harus ikut tuntunan Dia. Apalagi kalau kita punya gembala seperti Pak Indriatmo yang sudah teruji sebenarnya. Ya. Saya sama beliau ini sama-sama orang sekuler awalnya. Kalau kami ngomong, nyambungnya luar biasa. Lihat. Karena kami bukan orang yang teologi awalnya. Kami orang yang bertobat. Dari sekuler masuk ke pertobatan. Ya. Dulu saya kira ketika saya tinggalkan pekerjaan saya, hidup di dalam kekurangan, saya masuk dalam organisasi gereja, saya kira semuanya orangnya kudus semua. Tak tahunya, aduh, ampun Tuhan. Istri saya bilang, itulah dulu kau tinggalin pekerjaanmu. Saya pikir nggak apa-apa, saya seperti Ayub. Ayub kan juga dimarahi, diledekin sama istrinya. Ya. Kan kalau dibilang istri itu mata duitan, memang dari dulu juga istri mata duitan. Jadi jangan, ini suamimu ganteng, tapi nggak ada sennya. Jadi apapun yang masalah yang kita bawa dari rumah, kalau kita berdoa secara terus-menerus, kita konsisten, sekalipun kita menghadapi rintangan, maju terus. Orang yang maju itu tidak boleh menoleh ke belakang. Karena piala itu ada di depan. Ya, ada di depan. Tidak usah pandang orang lain, katanya begini-begini. Kita dengar apa kata Tuhan saja. Amin. Hidup bersatu. Saya ketika merenungkan ini memang gak gampang. Sampai Tuhan katakan, aku mau supaya engkau bersatu sama seperti aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Coba next yang kedua. Sebentar nih. Saya garis kasih, coba kembali nih. Jangan pernah berhenti. Tekunlah berdoa walau jawaban belum. Saya ngomong di tempat ini, saudara, bukan saya bilang saya ngomong gombal. Saya dipanggil Tuhan dari nol. Saya tinggalkan semuanya. Sampai saya diledek istri saya. Saya dipandang sebelah mata. Kan kalau biasanya kita mau naik sebagai hamba Tuhan, famili pun biasa-biasa saja, gak suka. Banyak hamba Tuhan katanya kan begitu. Kita mau naik pendeta, famili jangan harap kita dapat pujian. Puji aja diri sendiri. Ya. Hidup susah payah, 1 tahun, 2 tahun. Dulu, kesusahan yang saya hadapi itu, menurut saya besar sekali. Dulu saya ngambil rumah, ketika saya tinggalin pekerjaan, itu masih Bank BTN itu masih mobil yang lama, mobil Kijang yang lama itu, putih, tulisannya warna biru apa merah itu ya. BTN, Bank Tabungan Negara. Di gang saya itu, saya lah paling suka nunggak. Makanya kalau dia lihat mobil putih, saya ngumpet di bawah jendela. Saya ngumpet, Tuhan ampuni aku, gak punya uang Tuhan. Tapi Tuhan jawab tidak. Sepertinya saya dibiarkan Tuhan. Istri saya kalau saya minta, cari aja uang sendiri. Aduh Tuhan, ampuni dosaku Tuhan. Tapi Tuhan itu hebat, saudara. Ketika suatu waktu saya dapat pekerjaan kembali, saya bayar rumah sebelum waktunya. Saya sudah selesaikan. Tuhan itu hebat. Tepuk tangan bagi Tuhan. Itu di gang itu
kok nggak pernah lagi berhenti di Om Leo? Kan biasa dikasih surat kan? Saya sudah selesaikan bersama Tuhan Yesus. Tuhan, tepuk tangan aja nggak apa-apa. Untuk Tuhan kok tepuk tangannya, bukan buat saya, untuk Tuhan. Ya. Sehingga saya bilang sama istri saya, sama seperti Yosua itu katakan, tetapi aku dan keluargaku, seisi rumahku, aku mau mengikut Tuhan yang benar. Jadi kau istri, kau harus hidup di bawah ketekku. Ya, kau istri harus tunduk. Kalau kau tanduk, kau pulang ke rumah orang tuamu, saya bilang. Saya nggak main-main, tanya istri saya. Kenapa orang suka berantem di keluarga? Karena dua pemimpin. Perempuan itu, saudara, tidak mau kalah. Yang pertama kali makan buah yang terlarang itu siapa? Laki-laki, padahal laki-laki yang dirayu pertama kan? Laki-laki yang pertama dirayu. Tetapi yang paling berani adalah, makanya perempuan ras terkuat sekarang. Dia mau belok kiri, stand-nya Wendri bilang besok, Pak Leo katanya. Aku juga suka begitu. Ras terkuat, saudara aja. Mau tekun berdoa, saudara? Amin. Tekun berdoa. Saya masih punya waktu, Pak. Masih ya. Yang kedua, nah sekarang kita masuk yang kedua. Kalau yang pertama tadi apa? Bertekun. Nah yang kedua, sehati dalam doa. Sehati dalam doa. Saudara, kata sehati ini artinya satu pikiran, satu tujuan, satu visi. Dan kesatuan ini tidak gampang, saudara. Saudara perhatikanlah. Kalau dikatakan hari Rabu besok kita ada doa, saudara bisa hitung nggak yang datang? Bisa. Tapi kalau hari Rabu besok ada ucapan syukur, ada B2, ada B3, ada B4. Tanya. Berdoa dengan saat itu nggak gampang, saudara. Itu memang dari dulu juga sudah Tuhan katakan ya. Makanya Tuhan katakan sama murid-muridnya, tak bisakah engkau berdoa sama aku 1 jam saja? Ya. Padahal berdoa udah lama, saudara. Tapi kan tidak semua orang mau. Orang maunya berkat gitu. Makanya saya bilang banyak sekarang jemaat-jemaat Tuhan diadopsi hanya kata berkat, berkat. Apalagi khotbah-khotbah di YouTube, engkau akan disembuhkan, engkau akan dipulihkan. Itu tidak salah, tetapi harus melewati proses. Saya juga mau seperti itu, saudara. Harus melewati proses. Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara percaya nggak di dalam gereja ini tidak ada keributan antar pengerja deh? Bisa jamin nggak? Oh semua mereka damai-damai saja, bisa jamin nggak? Enggak kan? Berarti tetap ada perbedaan. Ya. Bersatu itu memang kata Tuhan dari kita yang berbeda. Yang tangannya warna hitam, yang tangannya warna putih, yang tangannya panjang, yang tangannya pendek. Tuhan mau kita semua bersatu. Ini yang orang Batak bergaul sama orang Batak, yang Jawa sama orang Jawa, yang Nias sama yang Nias. Ada suku Baduy, dia sendiri, dia merasa. Padahal Tuhan mau kita satu. Lepas semua atribut kita, saudara. Tuhan tidak memandang rupa kita, tidak memandang latar belakang ekonomi, tidak. Lepas semuanya. Supaya kita sehati.
sama seperti kita suami istri. Saya bilang, sampai sekarang saya berdoa sama Tuhan, saya orangnya cepat. Tapi istri saya bilang, kau tahu nggak Pak? Belum, saya bilang. Perempuan itu kalau sudah masuk menopause, dia agak lamban. Dulu juga lamban saya pikirnya. Setelah masuk menopause, saya harus dengarin saudara, kan istriku itu kan tulang rusuk. Kurang lebihnya aku harus terima. Apalagi dengkul ini itu suka menyerang pada umumnya perempuan. Saya bilang, Tuhan ampuni aku Tuhan. Ajarkan aku bisa memaklumi istriku. Saya orangnya cepat. Karena kita orang Medan terbiasa dengan mie goreng sampai selesai disajikan 1 menit habis. Ih, betul nggak? Cing, lama kali. Habis. Orang yang suka makan cepat harus berpikir cepat. Tapi ya itulah, kita kan disatukan Tuhan, harus sehati itu dengan orang yang berbeda. Kita nggak boleh satu. Kita harus berbeda. Lawan kita itu untuk menjadi satu itu adalah sebetulnya iblis. Siapa? Iblis. Ya. Coba terus. Oke. Untuk menjadi satu itu harusnya rendah hati, rela dipimpin, bekerja sama. Karena orang yang rendah hati itu dia mau dinasehati, saudara. Ya, saudara kalau mau maju, mau bersatu dengan Tuhan, kita harus rela dinasehati, rendah hati. Kamu harus begini. Siapa? Nanti kalau pas kul sana pimpin doa ya, siap. Kan biasa kita suka bilang, aku belum bisa Pak. Kalau makan panggang bisa nggak? Oke. Tapi kalau pimpin pujian, aku belum siap. Aku belum siap Pak. Ya. Saya bingung, saya bilang, Tuhan, bukankah dari mulai rahim kita sudah dipilih Tuhan loh? Kenapa kita tidak bisa? Kenapa kita tidak siap? Karena kita tidak mau maju ke depan. Tapi kalau kita bilang nanti itu ada pembagian beras 1 karung masing-masing keluarga, siapa yang siap? Silakan datang. Siap semua nggak? Siap. Jadi kalau ada kul disuruh, nanti pimpin pujian, nanti berdoa, katakan siap. Katakan siap. Siap. Nanti Tuhan yang memampukan kita. Roh Kudus yang memampukan kita. Yang memberi hikmat kita Roh Kudus. Saya pikir dulu saya orangnya sebelum bertobat, saya tuh orang yang kalau ngomong aja suka gagap-gagap. Sampai dipukul, baru bisa ngomong saya. Iya, saya nggak ngomong supaya saudara bisa tertawa, tidak. Tapi itulah dulu. Tapi Leo sekarang sudah berbeda. Leo yang sudah menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Bersatu bersama Tuhan. Istri saya bangga. Sekarang doamu bagus ya Pak. Bukan yang bagus itu adalah Tuhan Yesus Pak. Kalau akunnya apalah, biasalah Pak merendahkan, tapi iya juga. Goalsnya adalah untuk melaksanakan amanat Abah. Saudara perhatikan di alinea yang terakhir, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada. Itu sebabnya ketika kita datang sama Tuhan, terkadang kita dibuat Tuhan kosong. Terkadang dibuat Tuhan kita seperti berkekurangan. Tetapi janji Tuhan yang perlu kita ingat dan kita bersatu bersama Tuhan, aku menyertaimu. Saya banyak mengalami mujizat Tuhan ketika saya tidak punya uang. Saya mondar-mandir seperti orang gila. Kayak seperti Roh Kudus ngomong sama saya begini. Lihatlah ke bawah. Saya temukan anting, saudara. Saya tidak punya uang sama sekali. Istri saya ngejek-ngejek saya, Tuhan. Lihat ke bawah. Saya temukan anting. Dengan gembira saya bilang,
aku temuin emas nih. Ah, itu bukan emas. Lihat dulu emas. Aku cicipin. Iya, memang emas ini. Kok tahu kok katanya? Gak tahu lah, ini saya bilang ya. Tapi saya bilang jangan dulu kita lihat adakah orang yang kehilangan. Tunggu sejam, 2 jam, oke ini jawaban Tuhan. Kami datang ke toko emas. Istri saya tuh bilang, istri itu memang kalau belum lihat langsung secara fisik, memang banyak membantah, saudara. Oh, coba lihat nih. Emas bang, emas. Pasti 1 gram. Berapa kok? 5 gram bang. Waduh, luar biasa Tuhan. Setelah diuangkan istri saya langsung kali-kali. Istri saya langsung kali-kali. Tapi saya bilang, Tuhan, you are so great Lord Jesus. Kau memang hebat Tuhan. Sekalipun aku belum lihat, tapi Tuhan buktikan sekarang. Itu sebabnya kita semua harus bersatu, saudara. Kalau saudara mau panjang lagi nanti saya omongkan tentang uangnya. Tapi yang jelas langsung istri saya bilang, buat gue segini Pak. Siap. Kan malu saya bertengkar di depan singko itu. Amin saudara. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kan ada suara Tuhan, ada suara iblis, ada suara hati kita, ada suara diri sendiri. Yang perlu kita dengar adalah kita peka dengar suara Tuhan supaya kita satu. Hadirat. Coba ada di mana kita? Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu. Saya dan saudara, sekarang ini kita sedang bersatu. Untuk apa? Untuk melakukan tugas yang Bapa yang sudah Tuhan berikan. Melalui gerejanya di tempat ini, melalui hambanya, gembala di tempat ini, bersama istri, sama keluarga. Gak ada yang lain sebenarnya. Nothing else. Bahasa Jawanya. Nothing else. Hanya melaksanakan kehendak Bapa. Saudara jangan pernah khawatir dengan apa yang kau makan, minum, pakai. Semua diberikan Tuhan. Ayo sama-sama kita berdiri. Tuhan hadir di bait kudusnya. Berseru berdoa, kudus menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat mencari wajah. Berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Ku
disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya dalam setiap kehidupan kami sehari-hari, baik kami suami istri, gereja, kami boleh unity di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman untuk kegiatan kita sepekan ke depan. Shalom jemaat Tuhan. Kami sudah beraktivitas sekali dapat menyatakan iman. Tema kita dalam minggu ini adalah atas nama Gembala dan Tim Gereja, kami mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Berikut kami sampaikan pengumuman di BIFGC dalam sepekan. Berikut jadwal ibadah sepekan. Ibadah hari Minggu diadakan 2 kali ibadah. Ibadah pertama pukul 9 pagi dan ibadah kedua pukul 11 siang. Setiap ibadah disertai dengan ibadah sekolah minggu. Ibadah full diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Ibadah WBI diadakan sekali dalam sebulan pada hari Sabtu pukul 4 sore di tempat ini. Menara doa setiap hari Senin sampai Sabtu di tempat ini dan terbuka bagi semua jemaat Tuhan. Badminton PBI Sport diadakan setiap hari Kamis pukul 2 malam bertempat di Blok Mulai Cibinong. Bagi yang menambah bentuk persembahan dan persepuluhan, Bapak Ibu bisa mengirimkan lewat e-wallet atau e-banking ke rekening gereja dengan nomor 5222443661 atas nama GBI FGC. Bagi jemaat yang akan baptis dan penyerahan anak, bisa menghubungi diaken atau diakonis GBI FGC. Panitia pembangunan mengadakan penjualan kupon. Akan dilakukan penjualan 1 kali dalam sebulan. Bagi yang telah membeli kupon, harap untuk disimpan dan akan diundi untuk doorpress. Kami menyambut jemaat Tuhan yang pertama kali bergabung di tempat ini dan kami mengundang untuk hadir dalam ibadah di minggu selanjutnya. Demikian pengumuman dalam sepekan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Iya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku
kasih Bapa, kalau siang hari ini Tuhan, Engkau ada di setiap ibadah kami, di sepanjang ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhir ibadah ini. Kami percaya lawatan-Mu terus ada bagi kami Tuhan, tidak ada yang terlewatkan di antara kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kalau siang hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu Pak Leo Simamura Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, biarlah hamba-Mu ini terus dekat dengan Engkau Bapa. Roh pewahyuan terus Engkau taruh atas hamba-Mu ini Tuhan, sehingga setiap pelayanannya nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkati anak-anaknya, keluarga besarnya, bahkan istrinya Tuhan berkati. Kemanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan, berkati setiap langkahnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati gembala kami di tempat ini Tuhan, Pak Indiatmu Tuhan, bersama Ibu Dwi dan ketiga putra-putrinya Tuhan. Berkati juga gembala rayon kami Pak Andi Markus, staf penggembalanya Tuhan berkati, kedua putranya juga Tuhan berkati. Gembala pembina kami juga Tuhan berkati, Pak Insinyur Niko Nyotonya Raharjo Tuhan, staf penggembalanya Tuhan, keluarga besarnya Tuhan berkati. Berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, beratus hamba-hamba-Mu ini ada dalam perkenan-Mu Tuhan. Sertai setiap pelayanan mereka Tuhan, sehingga melalui pelayanan mereka banyak jiwa yang dimenangkan dan nama Tuhan dipermuliakan, sehingga setiap isi yang Tuhan berikan atas mereka tergenapi. Terima kasih Tuhan, berkati mereka yang melayani saat ini Tuhan, berkati imam musik, berkati worship leader, berkati singer, berkati aser multimedia, bahkan guru-guru sekolah minggu, para pendoa Tuhan berkati, juga petugas keamanan Tuhan berkati. Berkati setiap kami Tuhan, apapun bentuk pelayanan kami Tuhan, sempurnakan Tuhan sehingga pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu. Jadikan kami terus unity Tuhan. Berkat firman Tuhan, kalau setiap pelayan-Mu Tuhan akan terus bersatu, maka nama-Mu Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkat jemaat yang hadir saat ini Tuhan, berkati keluarga lepas keluarga Tuhan berkati. Apapun yang mencari pergumulan mereka Tuhan, yang buka jalan atas mereka Bapa. Bahkan yang ada di rumah saat ini Tuhan berkati. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Entah beban berat Tuhan, angkat beban mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Baik anak-anak yang ada di FGJ Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, tumbuh kembang anak-anak kami Tuhan berkati, yang ada di sekolah minggu juga Tuhan. Masa depan anak-anak kami Tuhan berkati. Berkati bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Kami percaya bangsa ini ada di tangan-Mu Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan berkati bangsa ini. Dari pemerintahan tertinggi Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran Tuhan berkati. Bahkan para menterinya Tuhan, sampai tingkat RT RW ke desa-desa Tuhan berkati. Kami percaya terus Engkau ada di bangsa Indonesia Tuhan. Pemilihan demi pemilihan terjadi atas Indonesia Tuhan. Oh, Engkau melihat Tuhan, sebesar apapun permasalahan yang ada di bangsa Indonesia, kami percaya sebesar itu juga penyertaan atas bangsa ini, sehingga nama Tuhan semakin ditinggikan dan permasalahan itu akan semakin kecil. Engkau akan terus dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkat persembahan yang sudah kami berikan Tuhan, biarlah persembahan ini berguna bagi pelayanan kerajaan-Mu, terutama Tuhan berguna bagi pembangunan gereja ini Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah memberi Tuhan, setiap tangan yang memberi Tuhan berkati berlipat kali ganda. Berkati pekerjaan kami, usaha kami Tuhan berkati. Bahkan apapun yang kami usahakan, Engkau yang membuatnya berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau pulang, berkati bendahara yang juga mengelolanya Tuhan. Biar takut akan Engkau ada atas bendahara yang mengelolanya Tuhan. Sebentar kami mau pulang, berkati kami sehingga kami tiba di rumah kami dengan sukacita dan tidak kurang suatu apapun, sehingga kami aman dalam lindungan Tuhan. Dan sebelum kami menerima berkat dari hamba-Mu, kami akan berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kami. Dan janganlah membawa kami ke cobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saleh-saleh Kristus, mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu sama Tuhan, pulanglah dan terimalah kasih setia Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
persekutuan yang indah dan manis oleh Roh Kudus menemani, menyertai saudara mulai hari ini sampai dengan Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menyongsong kita semuanya di awan permai dan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati berlimpah-limpah, bersama-sama kita katakan amin. Selamat pulang dan selamat berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Yesus Tuhanku pemenang.